Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohaimi, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, saya akan memaparkan tugas mata kuliah, isu dan kecenderungan dalam teknologi pendidikan. Topik yang diambil adalah mengenai Wayground. Apa itu Wayground? Memahami platform pendidikan digital yang inovatif, menyediakan interaksi dan kolaborasi efektif antara pendidik dan pelajar. Wayground adalah platform pendidikan digital yang dirancang untuk mempermudah proses belajar mengajar dengan fokus pada akses materi, interaksi, dan kolaborasi. Wayground membantu pendidik dan pelajar terhubung secara efektif. Tujuan utama dari Wayground adalah menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menyenangkan bagi semua pengguna. Wayground membangun jembatan pendidikan digital, platform pendidikan digital yang inovatif. Wayground sebagai platform modern memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran dengan cara yang lebih efisien, mendukung proses belajar mengajar. Wayground memungkinkan interaksi yang lebih efektif antara pendidik dan pelajar melalui fitur-fitur canggih, mempermudah interaksi dan akses materi. Dengan Wayground, siswa dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran dan berkolaborasi secara online. Visualisasi antarmuka Wayground, dashboard pendidik, dashboard pelajar, materi interaktif. Dashboard pendidik. Platform ini menyediakan alat untuk memudahkan pengelolaan kelas dan pemantauan kemajuan siswa. Dashboard pelajar, siswa dapat mengakses materi interaktif dan melacak kemajuan belajar mereka dengan mudah. Materi interaktif. Fitur ini memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik dan kolaboratif melalui sumber daya yang dinamis. Sejarah perkembangan Wayground dari ide ke realisasi, kronologi dan tonggak penting dalam perjalanan Wayground sebagai platform pendidikan. Wayground dimulai sebagai ide inovatif untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Seiring waktu, platform ini berkembang melalui beberapa tahap, dari versi awal dengan fitur dasar hingga peluncuran resmi yang disambut positif. Beberapa momen penting, termasuk pembaruan besar dan peningkatan respon pengguna menjadikannya alat yang sangat dibutuhkan dalam pendidikan modern. Timeline perkembangan Wayground. Awal mula pengembangan. Ide dan inisiasi Wayground dimulai pada tahun 2018 dengan fokus pada kebutuhan pendidikan modern. Peluncuran resmi. Wayground diluncurkan secara resmi pada bulan Maret 2020, menarik perhatian pendidik dan pelajar di seluruh dunia. Update besar. Pembaruan besar pertama dilakukan pada bulan Juli 2021, meningkatkan fitur interaktif dan pengalaman pengguna. Penerimaan pengguna. Pada tahun 2023, Wayground mencapai lebih dari 100.000 pengguna terdaftar, menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam adopsi platform. Fungsi dan manfaat Wayground dalam meningkatkan proses pembelajaran. Memperkenalkan peran Wayground sebagai platform pembelajaran digital yang efektif. Wayground berfungsi sebagai platform pembelajaran digital yang mempermudah akses materi dan komunikasi antara pendidik dan pelajar. Dengan fitur interaktif dan manajemen kelas yang efisien, Wayground membantu meningkatkan interaksi dan kolaborasi, mendorong pembelajaran mandiri, serta mempermudah monitoring kemajuan pelajar. Manfaat Wayground dalam proses pembelajaran. Kemudahan akses materi. Wayground memungkinkan akses cepat ke berbagai materi pembelajaran sehingga pendidik dan pelajar dapat dengan mudah menemukan dan menggunakan sumber daya yang mereka butuhkan kapan saja. Peningkatan interaksi. Platform ini mendukung interaksi aktif antara pendidik dan pelajar melalui fitur diskusi dan forum, menciptakan lingkungan belajar yang lebih kolaboratif dan dinamis. Efisiensi pengajaran. Dengan alat manajemen kelas yang lengkap, Wayground membantu pendidik dalam mengelola proses pengajaran dan memantau kemajuan pelajar dan menyesuaikan materi sesuai kebutuhan. Belajar mandiri. Pelajar dapat belajar secara mandiri melalui materi interaktif dan kuis, memperkuat pemahaman mereka dan memungkinkan penyesuaian tempo belajar sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Fitur-fitur Wayground memudahkan proses pembelajaran dan kolaborasi. Daftar fitur unggulan yang mendukung interaksi pendidik dan pelajar. Wayground menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengalaman belajar yang interaktif dan efektif. Dashboard pendidik dan pelajar memungkinkan pengelolaan kelas yang mudah, sementara materi interaktif dan kuis meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu, forum diskusi memfasilitasi kolaborasi dan laporan kemajuan membantu pendidik memantau perkembangan siswa secara real time. Fitur unggulan Wayground untuk pembelajaran efektif.
Yang pertama adalah dashboard pendidik dan pelajar, menyediakan akses cepat ke materi dan kemajuan belajar siswa. Materi interaktif, menawarkan konten yang menarik dan menyenangkan untuk meningkatkan pemahaman. Kuis dan evaluasi, memudahkan pengukuran kemajuan siswa dengan alat penilaian yang intuitif. Fitur unggulan Wayground meningkatkan pembelajaran digital. Forum diskusi, mendorong interaksi aktif antara siswa dan pendidik, memfasilitasi berbagai ide dan diskusi. Pelaporan kemajuan, menawarkan laporan detail tentang kemajuan belajar, membantu pendidik memantau dan mendukung siswa. Kemudian integrasi sistem lain, memastikan konektivitas yang mulus dengan aplikasi lain, meningkatkan fungsionalitas dan efisiensi pembelajaran. Panduan lengkap cara penggunaan Wayground bagi pendidik. Langkah-langkah praktis untuk memaksimalkan platform pembelajaran digital. Wayground dirancang untuk mempermudah pendidik dalam mengelola kelas dan materi ajar. Dengan langkah pendaftaran yang sederhana, pendidik dapat membuat kelas, mengunggah materi, dan memantau kemajuan siswa. Gunakan fitur interaktif untuk meningkatkan pengalaman belajar dan berikan dukungan optimal bagi siswa dalam mencapai tujuan akademis mereka. Langkah-langkah efektif menggunakan Wayground. Pendaftaran mudah dan cepat. Proses pendaftaran di Wayground dirancang untuk memudahkan pengguna baru tanpa kesulitan. Membuat kelas interaktif. Pengguna dapat dengan mudah membuat kelas interaktif dengan berbagai materi yang menarik bagi siswa. Monitoring siswa secara efisien. Fitur monitoring memungkinkan pendidik untuk melacak kemajuan siswa secara real-time dengan mudah. Kelebihan dan kekurangan Wayground. Evaluasi platform pembelajaran digital. Memahami kelebihan dan keterbatasan Wayground dalam dunia pendidikan. Wayground menawarkan kemudahan penggunaan, fitur lengkap dan responsif di berbagai perangkat. Namun, platform ini juga menghadapi keterbatasan fitur tertentu dan membutuhkan koneksi internet yang stabil. Dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan ini, pengguna dapat memutuskan cara terbaik untuk memanfaatkan Wayground dalam pengajaran mereka. Kelebihan dan kekurangan platform Wayground dalam pembelajaran. Menyediakan kemudahan dan fitur bermanfaat tetapi juga memiliki beberapa keterbatasan. Kelebihan Wayground, kemudahan pengguna. Wayground dirancang dengan antarmuka yang intuitif, memudahkan pendidik dan pelajar untuk mengakses berbagai fitur. Penggunaan yang sederhana memungkinkan semua pengguna tanpa memandang latar belakang teknologi dapat dengan cepat beradaptasi dan memanfaatkan platform ini secara efektif dalam proses pembelajaran. Kekurangan Wayground, keterbatasan fitur. Meskipun Wayground menawarkan berbagai fitur bermanfaat, ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Beberapa fitur mungkin tidak sekomprehensif yang diharapkan, dan platform ini juga memerlukan koneksi internet stabil agar dapat berfungsi dengan optimal yang dapat menjadi tantangan di daerah dengan akses terbatas. Tantangan penggunaan Wayground mengidentifikasi hambatan dan solusi praktis, menangani kendala teknis dan adaptasi teknologi dalam pendidikan digital. Pengguna Wayground menghadapi beberapa tantangan seperti adaptasi teknologi yang diperlukan dan kendala teknis saat mengakses platform. Solusi praktis meliputi pelatihan pengguna, dukungan teknis yang cepat, dan penyediaan sumber daya yang memadai sehingga pengguna dapat memaksimalkan pengalaman belajar mereka. Tantangan pengguna dan pengembang Wayground. Adaptasi teknologi dalam penggunaan. Banyak pengguna menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan teknologi baru yang dapat menghambat efektivitas penggunaan Wayground. Pelatihan dan dukungan diperlukan untuk memfasilitasi transisi ini. Kendala teknis dan keamanan data. Pengembang harus menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data pengguna sambil terus melakukan pembaruan fitur sesuai kebutuhan. Keterbatasan teknis juga dapat mengganggu pengalaman pengguna secara keseluruhan. Fakta menarik dan keberhasilan penggunaan Wayground di berbagai institusi pendidikan. Menyoroti studi kasus dan testimoni dari pendidik serta pelajar yang menggunakan platform. Wayground telah mengubah cara belajar di kelas. Di berbagai institusi, lebih dari 80% pengguna melaporkan peningkatan interaksi dan keterlibatan siswa. Studi kasus menunjukkan bahwa penggunaan Wayground meningkatkan hasil belajar hingga 25%, dengan pendidik menyatakan bahwa platform ini mempermudah pengelolaan materi dan komunikasi. Fakta menarik tentang Wayground. Statistik penggunaan studi kasus dan testimoni penggunaan Wayground yang signifikan. 70% pengguna melaporkan peningkatan interaksi antara pendidik dan pelajar setelah menggunakan Wayground. Studi kasus menunjukkan 30% peningkatan nilai akademik di kelas yang menggunakan platform ini. 95% testimoni positif dari pendidik mengenai kemudahan penggunaan dan efektivitas pembelajaran. Wayground telah diadopsi oleh lebih dari 150 institusi pendidikan di seluruh dunia. Fitur interaktif mendapatkan perhatian luas, dengan 80% siswa merasa lebih terlibat dalam proses belajar.
Rekap dan pentingnya mengintegrasikan Wayground dalam pembelajaran. Menyimpulkan manfaat dan mengajak pengguna untuk mencoba platform. Wayground merupakan solusi efektif untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan fitur lengkap dan kemudahan akses, platform ini siap membantu pendidik dan pelajar dalam mencapai tujuan pendidikan mereka. Mari kita adopsi Wayground di institusi masing-masing demi pembelajaran yang lebih interaktif dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, baik teman-teman, kita coba menggunakan aplikasi Wayground. Kita buka Google, kemudian kita tulis Wayground, oke. Kemudian ini ikon dari Wayground, kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari halaman Wayground. Kalau belum punya akun, maka silahkan mendaftar di sini. Kalau sudah punya, silahkan login. Kita login with Google. Oke, ini adalah tampilan dari halaman Wayground. Kuisis sekarang Wayground. Nama kami berubah, tapi komitmen kami terhadap guru tetap sama. Kemudian perhatikan di sini, kita bisa mengubah bahasa. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita bisa mengubah bahasanya ya, teman-teman. Kemudian, oke. Kemudian, nah di sini ada beberapa fitur yang sudah disiapkan oleh Wayground. Yang pertama adalah buat cari perpustakaan, hasil, kelas, diferensiasi, dan AI di Wayground. Kita coba yang buat dulu. Di sini ada beberapa yang bisa kita buat. Yang pertama adalah penilaian, presentasi, video interaktif, analisis, dan kartu flash. Oke, baik. Kita akan coba membuat klik penilaian. Kemudian kita buat dari awal. Ini ada beberapa pilihan, yaitu misalnya membuat soal pilihan ganda, isi yang singkat, kemudian jalan, menjodohkan, seret, lepas, penanda, susun ulang, dan sebagainya. Ini banyak ya, misalnya soal esai, kemudian jawaban audio, awan kata, jawaban gambar, jawaban video, dan survei. Nah, di sini misal kita menggunakan soal pilihan ganda. Kita buat di sini ketik pertanyaan misalnya 4 ditambah 4 berapakah nilai 4, berapakah hasil dari penjumlahan 4 ditambah 4 sama dengan, setelah kita buat di sini 16, kemudian di sini saya buat 8, di sini saya buat 9, dan di sini saya buat misalnya 12. Kita bisa klik jawaban yang benar, 8. Nah, di sini perhatikan, kita bisa membuat soal misalnya dengan menambahkan video, menambahkan suara, dan menambahkan gambar sesuai dengan kebutuhan soal. Kemudian di sini kita bisa klik poin penilaiannya berapa, misalnya 2 poin. Kemudian waktu pengerjaannya berapa detik, misalnya saya ubah menjadi 45 detik. Kemudian kita klik simpan. Oke, ini sudah disimpan. Kemudian kita klik simpan. Ini ya, ini bahasanya kita ubah ke Indonesia. Mata pelajaran misal matematika, kelasnya saya misalnya ubah ke kelas 7. Kemudian kuisnya misalnya saya buat di sini soal latihan 1. Oke, kita klik simpan. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Kita bisa review. Oke, kita bisa review, perhatiin jawab sebagai siswa. Kita press start. Ini misalnya apakah latihan, prabaca, dan sebagainya. Oke, kemudian masukkan game, oke, gabung, dan sebagainya. Nah, kita perhatiin jawab sebagai siswa misalnya. Nah, ini siswa akan melihat kita klik selesai. Selanjutnya kita bisa tugaskan PR dan mainkan sekarang. Ini misalnya mainkan apakah guru memimpin ataukah mode klasik. Kalau misalnya guru memimpin, maka tampilannya akan seperti ini. Nanti kita bisa memilih kelas yang sudah saya pernah buat. Ini kelas 1 misalnya. Kemudian ya, kita misalnya buat tugas 1. Oke, kemudian nah disinilah fitur yang menarik di Wayground, itu ada fitur diferensiasi. Jadi di sini menyesuaikan dengan kondisi siswa, yaitu apakah menyediakan kode seleksia, terjemahan, waktu tambahan, dan lebih banyak dukungan untuk siswa tertentu. Misalnya kita klik tambahkan. Oke, di sini ya sudah. Kemudian kita lewati di sini, kita klik mulai. Oke ya, ini seperti ini tampilannya. Kita bisa share ke siswa linknya ya. Kemudian oke, ini dan ini. Kemudian kita bisa share link atau kita bisa menggunakan barcode untuk siswa bergabung. Oke, kita bisa klik mulai jika siswanya sudah cukup.
Kita coba yang tadi penilaian dari awal. Ini kita bisa hasilkan dengan AI ya. Di sini ada dokumen, kita bisa unggah dari dokumen atau kita bisa hasilkan dengan AI. Misal saya buatkan soal informatika dengan topik materi berpikir komputasional kelas 9 SMP. Nanti misalnya di sini 15 soal, ini sudah ada komputer dan ada kelas 9 karena saya sudah pernah buat soal. Kemudian kita klik lanjutkan. Maka kita bisa pilih sub materinya di sini, sub topiknya di sini ada struktur data, misalnya objek, kemudian analisis masalah. Oke, kita hasilkan kuis dengan AI tadi. Oke, ini bisa kalau mau menambahkan topik, ini saya tidak usah misalnya. Oke, nah sudah muncul 15 soal ya di sini ya. Kita bisa klik simpan. Kita bisa review, kita jadikan tugas PR dan kita bisa mainkan seperti langkah yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, selanjutnya video penilaian, membuat penilaian. Kalau tadi dengan ini bisa juga di sini kalau dokumen tempelkan pertanyaan. Ini bisa kita masukkan pertanyaan di sini langsung, kemudian Google Formulir atau dari Excel. Kalau dari hasilkan AI tadi, kita bisa dari dokumen, kemudian dari text form, situs web, dan dari YouTube. Misalkan dari YouTube misalnya ada video, oke, kita salin linknya. Kemudian kita buatkan di sini. Nah, saya buat misalnya cukup 5 soal saja. Kemudian kita hasilkan videonya. Oke, kita tunggu beberapa waktu hingga pertanyaannya muncul. Oke, ini sudah muncul soalnya yang dari video yang kita buat. Nanti ada 5 soal di sini. Oke, ada 5 soal beserta jawabannya. Kemudian kita bisa menambahkan soal. Kemudian kita bisa review dulu soalnya. Nanti seperti ini tampilannya ketika akan dikerjakan oleh siswa. Oke, ya seperti ini ya. Siapa tahu ada salah penulisan jawaban. Oke. Nah, kita bisa tutup, simpan soal yang kita punya. Oke, ini kita bisa mainkan sekarang, tugaskan PR dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan ke perpustakaan. Ini adalah soal-soal yang sudah saya pernah buat. Kita bisa membuat baru ini ya. Soal-soalnya, ini soal terakhir yang saya buat tadi. Ya, 5 soal dari video YouTube yang saya buat menggunakan AI background. Oke, selanjutnya ini hasil. Karena siswa pernah mengerjakan soal di background saat itu adalah kuisis, maka ini ya. Kemudian ini ada beberapa hasilnya. Kemudian ada kelas di sini, kita bisa membuat kelas ya. Saya sudah membuat 2 kelas, kelas 1 kelas 91 informatika, kemudian ada kelas 92. Kita bisa membuat kelas di sini. Misal saya tambahkan kelas 93 informatika SMP N4 Kota Bengkulu. Saya singkat, saya pilih warnanya misalnya warna ini. Oke ya, ini mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali, kemudian buat kelasnya. Nanti tujuannya adalah supaya siswa tahu, orang tua, wali tahu berapa hasil belajar siswa menggunakan background. Ini ya, ini hasilnya karena belum ada yang masuk ke grup dan belum pernah dilaksanakan asesmen di kelas 93, ini di hasilnya. Oke ya. Terus selanjutnya ini yang fitur yang sangat menarik bagi saya guru. Di sini ada fitur diferensiasi. Siapkan dukungan pembelajaran sekali saja, bantu setiap siswa setiap saat. Hentikan pembuatan 5 versi untuk setiap lembar kerja, tetapkan dukungan individual seperti bacaan keras, petunjuk atau pilihan jawaban yang dikurangi. Hanya sekali per siswa, background menerapkan secara otomatis dan terpisah sehingga setiap siswa dapat mengakses konten tingkat kelas tanpa dibedakan. Jadi ini menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kita lihat di sini ya. Ini yang bisa diinikan waktu tambahan, pertanyaan, kemudian upaya pengerjaan, kemudian pembaca otomatis mungkin bagi siswa yang mungkin kesulitan dalam membaca, kemudian batas waktu diperpanjang. Siapa tahu di antara siswa di kelas ada yang misalnya mengerjakannya cukup lama berbeda dengan kemampuan siswa yang lain. Ini sangat menarik bagi saya sebagai guru. Oke, selanjutnya lagi adalah AI background. Sudah tadi ya. Jadi kita bisa membuat soal, membuat lembar kerja atau bank soal, membuat dokumen, yang pertanyaan dari dokumen, situs, video. Ketika kita upload, dia akan langsung muncul soal seperti yang kita inginkan. Kemudian topik atau form atau kutipan. Oke ya. Oke. Baik teman-teman, itulah mungkin penjelasan singkat saya mengenai background yang dulu kita kenal sebagai Quizizz.
Mari kita menggunakan background untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.